itu global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Pemanasan global sudah banyak dialami oleh manusia di berbagai belahan dunia, bahkan di Indonesia, dan sudah kita rasakan tanda-tandanya beserta dampaknya. Meskipun demikian, kita dapat mengurangi peristiwa pemanasan global ini dengan beberapa cara. CFC chlorofluorokarbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terkait padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbang 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle, mengurangi penggunaan kembali dan mendaur ulang. Menerapkan prinsip reuse, reduce, recycle adalah salah satu solusi guna mengatasi pemanasan global. Sampah atau limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pendorong permasalahan pemanasan global. Contoh asap kendaraan bermotor, limbah kimia industri, dan lain-lain. Limbah tersebut dapat menciptakan gas metana yang mendorong pemanasan global. Maka kita harus mengurangi pemakaian dan mengurangi aktivitas yang menyebabkan terciptanya sampah ini. 3. Tidak menebangi pohon. Jika pohon berkurang, maka karbon dioksida akan tetap berada di atmosfer dan akan merusak zinc, zat besi yang ada di tumbuhan. Maka kita harus melakukan tahap reboisasi atau penghijauan. 4. Mengurangi listrik. Menghemat listrik berarti kita bisa menghemat uang dan mengurangi emisi karbon hasil dari pembakaran energi yang tidak ramah lingkungan. Dengan begitu artinya kita bertanggung jawab sebagai penduduk bumi untuk mengurangi perubahan iklim global. Contohnya dengan tidak berlebihan menggunakan lampu, barang elektronik, dan lain-lain. Menggunakan energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk dunia semakin banyak. Selain itu, juga ada perkembangan teknologi yang semakin besar dan berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan berbagai sumber energi alternatif. Contoh-contoh energi alternatif yang dapat digunakan sebagai berikut. Energi panas matahari. Energi ini memanfaatkan atau panas matahari. Energi matahari bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, di sini kami juga akan membahas tentang kesepakatan dunia mengenai pemanasan global. Ada 4 kesepakatannya dan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Nah, badan internasional ini didirikan pada tahun 1988 dan berperan meminimalisasikan dampak pemanasan global untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Pembahasan pada IPCC ini adalah dampak negatif perubahan iklim, risiko perubahan iklim di masa depan, upaya adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim. Dampak IPCC sendiri terhadap negara kita Indonesia adalah pembangunan rendah karbon. PRK memprediksi PDB Indonesia dapat dipertahankan di angka 5,3% dan penurunan emisi rumah kaca hingga 41% pada tahun 2045. Selanjutnya yang kedua adalah Protokol Kyoto atau Kyoto Protocol adalah organisasi yang dilaksanakan pada tahun 1997 dan diikuti 160 negara. Kesepakatannya dan tujuan Protokol Kyoto adalah menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan melakukan komitmen pada negara-negara industri. Nah, dampak Protokol Kyoto sendiri terhadap negara kita adalah Indonesia termasuk negara berkembang non-Annex 1 tidak berkewajiban mengurangi emisi, tetapi harus melaporkan hasil emisinya. Yang ketiga adalah APPCDC, Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, bentuk kerjasama internasional yang bersifat sukarela, diumumkan pada tahun 2005 dan diluncurkan pada awal tahun 2006. Negara-negara yang terlibat adalah Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Para menteri luar negeri dan menteri lingkungan dari negara-negara tersebut bersepakat untuk bekerja sama dan melakukan alih teknologi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, yang terakhir adalah Sustainable Development Goals atau SDG
Apa tujuan pembangunan berkelanjutan agenda dunia untuk kemaslahatan manusia yang dicanangkan pada resolusi PBB pada tahun 2015 pada bulan Agustus yang berambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. 193 negara telah menyepakati 17 tujuan. Di antaranya adalah energi bersih yang terjangkau, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, penanganan dan perubahan iklim, ekosistem laut, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, industri inovatif, dan infrastruktur.